Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qurabati wa ali baiti ajmain. Wa ila musannifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usuli wa furu'i wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'i wa jami qura'il mukhlisin wa jami mufassirin wa jami hamalatil Qur'anil azim wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa li syafaati hadil Qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ayat 48 Pak Guru ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha'u idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa nu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa rasulan ila bani Israil. Wa rasulan ila bani Israila inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum inni akhluqu lakum minat tini ka hay'atit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Qala, berkata siapa Allah, maksudnya dilewatkan malaikat Jibril, al-amru adapun perkara itu kadzalika demikian. Oh, dari qolat sebenarnya ya. Qalat rabbi inni kaifa yakunu li waladu walam yamsasni basar. Qalat, maka berkata siapa Maryam, berkatanya Maryam bagaimana, Rabbi wahai Tuhanku, inni annai, bukan ini ya, annai. Ai kaifa artinya bagaimana, yakunu ada, li bagiku siapa waladun anak, walam yamsasni dan tidak menyentuhni kepadaku siapa basarun manusia. Ai bitaswijin artinya dengan bersuami wala ghairihi dan juga tidak selainnya bersuami, artinya tidak zina, tidak apa-apa ya. Jadi dalam ayat ini, ini keterangannya di dalam surat apa nanti di ayat bawahnya. Jadi Maryam ini bertanya kepada malaikat Jibril, bagaimana saya kok bisa nanti punya anak padahal saya tidak menikah dan tidak disentuh oleh laki-laki. Nah, itu begitu. Nah, terus qala maka berkata siapa malaikat Jibril, al-amru adapun perkara itu kadzalika demikian. Nah, jadi Allah tuh memang menghendaki demikian supaya menjadi tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenyataannya kadzalik atau ayat yang diberikan atau kebesarannya Allah, kenyataannya min khalqi waladin, dari menciptakan seorang anak mingki darimu bila abin dengan tanpa bapak. Jadi Maryam itu dikasih pengertian. Nah, di sini kalau dalam tafsir Sawi itu dijelaskan bahwasanya jangan kok ibaratnya memberikanmu seorang anak wahai Maryam, nah, gambarannya begitu ya. Kan masih sudah ada, manusia itu sudah ada gitu loh. Nah, sedangkan dulu Allah itu sudah pernah menciptakan yaitu yang namanya Nabi Adam, yang ibaratnya itu sebelumnya itu tidak ada gitu loh. Andaikan kamu heran atas terciptakannya Nabi Isa darimu tanpa bapak, maka kamu seharusnya harus heran dengan terciptakannya Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Nah, maksudnya dijelaskan seperti itu.
yang akhirnya Maryam itu bertambah imannya, percaya bahwa Allah itu nanti akan mampu melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah ayatnya, Allahu yakhluqu ma yasha. Adapun Allah itu yakhluqu, menciptakan siapa Allah, maka pada sesuatu yasha'u, yang dikehendaki siapa Allah. Itu jadi kalau kok Allah berkehendak, ya itu pasti bisa. Yang nggak bisa tuh kita, Pak Janis, ya. Kalau kita ya nggak bisa, tapi kalau Allah bisa. Tidak ada yang tidak mungkin atau tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu ibaratnya tuh hukum umumnya begini begitu, nggak urus. Kalau Allah kok berkehendak, ya sudahlah, lain ceritanya. Nah itu karena yaf'alu ma yasha, Allah tuh berkehendak atas kemauannya Allah sendiri. Kita harus ingat bahwa ada satu rukun atau satu sifat yang Allah itu punyai, yaitu namanya sifat jaiz, fi'lu kulli mumkinin au tatsrubhu. Mengerjakan apa yang mungkin ataupun meninggalkannya. Nah itu, atau bahasa kita tuh sekena gue. Nah, jadi kata-kata sekena gue itu sebenarnya itu sifat jaiznya Allah. Kalau yang sekiranya itu bertentangan dengan kehendaknya Allah, kita jangan biasakan sekena aku. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Sekena aku tadi, sekena kita tadi itu melanggar perintahnya Allah atau tidak? Andaikan itu kok hal-hal yang melanggar perintahnya Allah, ya jangan dikerjakan. Karena itu nanti Allah tuh tersinggung, merasa disaingi. Nah itu begitu. Jadi kalau kata-kata, karena aku toh, duit-duit aku dewe umpomo. Tapi umpomo yang kita kerjakan tadi, Pak Guru, itu menyinggung ibaratnya syariatnya Allah. Pak Guru katanya mampir ke apa? Pirang kemarin, umpomo kan. Nah yang seperti itu ya jangan, nanti menyinggung daripada sifat jaiznya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang boleh sekena dia itu cuman Allah. Nah itu ya, intinya begitu. Jadi Allah itu idza qada, ketika menentukan siapa Allah, amron kepada perkara, ai aroda, artinya menginginkan siapa Allah, khalqahu, kepada menciptakan perkara tersebut, fa inna ma yaqulu, maka sesungguhnya berkata siapa Allah lahu kepada syai' atau sesuatu yang Allah kehendaki tadi. Allah cuman bilang kun. Nah, tapi ya dalam bahasanya Allah, fayakunu, maka akan ada apa? Sesuatu tersebut. Jadi ini begini ya. Kita jangan sampai salah paham dalam iman kita ya. Kalamullah, Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Berarti bahasa Arab, Pak, kalamullah, bukan begitu. Kalamullah ya kalamullah, itu bukan ranah kita, ya kan? Tetapi nanti disampaikan kepada malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah itu menyampaikan wahyu. Lah tergantung Rasul itu nanti bahasanya apa. Loh gitu loh. Karena baginda Nabi itu bahasanya daerahnya di daerah Arab, memakai bahasa Arab, maka ya sudah ditranslate oleh malaikat Jibril supaya dimengerti oleh manusia, yaitu menjadi bahasa Arab. Itu begitu. Jangan kok ibaratnya terus, oh berarti Allah pakai bahasa Arab, bukan begitu. Jangan salah paham ya. Kalau kita salah paham seperti itu, nanti melenceng namanya iman kita. Jadi seolah-olah perasaan kita Allah tuh pakai bahasa Arab. Nah, itu begitu. Jadi dari Lauhul Mahfuz itu kalamullah itu diturunkan, disampaikan ke malaikat Jibril. Allah tuh entah kalamnya bagaimana, ya kan? Itu kita wajibnya cuman percaya bahwa Allah itu berkalam, bahwa Allah itu bersifat kalam. Nah, itu maksudnya begitu. Nah, terus nanti baru dari malaikat Jibril itu disampaikan kepada Rasul yang mau diutus oleh Allah tersebut. Ya, itu begitu. Jadi fayakunu, maka akan ada apa barang tersebut. Fahuwa, maka adapun barang tersebut itu yakunu, maka akan ada. Makanya
salah satu julukan Nabi Isa itu nanti adalah kalimatullah, kalimatnya Allah. Kalau Nabi Isa kalamullah yang diajak bicara oleh Allah asli, ibaratnya diajak bicara oleh Allah. Tapi kalau Nabi Isa itu kalimatullah. Jadi dia ada itu sebab kalimat kun. Nah, itu. Karena sebab kalimat kun itu Nabi Isa itu ada. Maka itu disebut salah satu julukan Nabi Isa itu kalimatullah. Bukan kalamullah loh ya. Bukan kalimullah. Kalau kalimullah itu Nabi Musa. Tapi kalau Nabi Isa kalimatullah. Itu Pak Guru ya. Nanti kalau ditanya murid-muridnya jangan lupa. Wa nu'allimuhu, dan mengajarkan siapa kami. Ini dalam tata bahasa itu ada yang menggunakan nu'allimuhu, ada menggunakan wa yu'allimuhu. Nah, gitu. Kalau wa nu'allimuhu maka mengajarkan siapa kami hu kepada Nabi Isa. Kalau pakai wa yu'allimuhu dan mengajarkan siapa Allah hu kepada Nabi Musa. Makanya di sini bin nuni wal ya'i, dengan huruf nun dan huruf ya. Allah mengajarkan Alkitab kepada kitab. Al-khattu artinya dalam tulisan. Selain mengajarkan dengan kitab, yaitu al-khattu tulisan tadi, wal hikmata, dan juga Allah mengajarkan kepada Nabi Isa itu hikmah. Hikmah sih apa sih? Kemarin sudah ya. Hikmah itu segala sesuatu ilmu yang menjadikan orang tersebut itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya hikmah. Jangan sampai salah paham ya. Pokoknya yang disebut hikmah itu begitu. Entah definisinya yang bagaimana. Pokoknya apapun ilmunya, asal itu membuat Pak Mukhlis semakin dekat dengan Allah, semakin benar ibadahnya, semakin baik hatinya, dan lain sebagainya. Jadi semakin benar ibadahnya kepada Allah atau semakin benar hatinya kepada Allah, lah ilmu-ilmu yang didapat oleh orang itu disebut namanya ilmu hikmah. Yang Allah berikan kemarin, yu'til hikmata mayyasha. Allah memberikan hikmah, ilmu hikmah itu kepada siapapun yang Allah itu kehendaki. Selain daripada ilmu hikmah tadi, wa Taurata, dan juga Allah mengajarkan kitab Taurat kepada Nabi Isa, wal Injila, dan juga Injil Nabi Musa, wa naj'alhu, Injil Isa, Taurat Nabi Musa. Di sini di dalam tafsir Sawi itu bukan diajarkan wae, tapi sampai hafal Nabi Isa itu kepada kitab Taurat. Itu begitu. Qolal mu'alif rahimahullah, Pak Tamrin sudah hafalin tasripan we, sampai rambutnya putih rapal-rapal. Qolal mu'alif rahim wis rapal, wis putih. Wa naj'aluhu, dan menjadikan siapa kami hu kepada Nabi Isa rasulan, kepada menjadi rasul. Nah, rasul dengan nabi bedanya sudah tahu ya. Kalau nabi itu manusia pilihannya Allah, seorang laki-laki pilihannya Allah, yang dikasih wahyu, dituruni wahyu oleh Allah, tapi untuk dirinya sendiri. Tapi kalau rasul itu laki-laki pilihan yang dipilih Allah, diberi wahyu. Lah wahyu yang diturunkan kepadanya tadi ini wajib disampaikan kepada umat. Itu makanya artinya tuh rasul atau utusan dari Allah. Nah, itu begitu. Kemarin sudah Mbak Durge, jumlah nabi dan rasul itu 124.000 nabi. Kalau rasul 313. Itu diingat-ingat, jangan sampai keliru. Tapi Pak, kita kok cuman 25. 25 itu yang kita tuh disuruh menghafal. Nah, itu kan jadi ya. Jangan kok 313, yang 25 saiki wis lali ya. Lah Pak Tamrin lho, guru madrasah ya mbah eling mbah ora. Padha karo aku. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi bidarini amin ya rabbal alamin. Wa naj'aluhu rasulan, dan menjadikan siapa Allah kepada Nabi Isa rasulan, menjadi utusan ila bani Israil, kepada bani Israil, fisobi, ketika dia masih kecil, au ba'dal bulugi, atau ketika dia itu setelah balik.
Fanafakho, maka lalu meniupkan siapa Jibrilu, malaikat Jibril, fiji bidariha, kepada kantong baju daripada Maryam. Kantong baju Maryam. Fahamalat, maka lalu hamil siapa? Maryam. Jadi jangan Pak Janis bayangin loh ya, nanti terus diapokan, ditiupkan dari itunya sama malaikat Jibril, bukan begitu. Boleh apa? Victor kemarin Pak Janis ya. Wah, nah, kalau tidak baca tafsirnya kan ya terus Victor kata Pak Janis kemarin, pikiran kotor. Berarti itunya ditiup ya, bukan itunya. Tapi kerah bajunya yang ditiup ya. Oke. Nah, gara-gara nggak ngaji tafsir malah, wah jadi bagaimana ya? Berarti itunya dibuka terus ditiup lah, malah aneh-aneh. Buat fitnah namanya Bang Edi ya. Fitnah Maryam itu. Sama malaikat Jibril, dikiranya malaikat Jibril itu piktor macam kita. Qala mu'allif rahimahullah, kita ya piktor semua cuman tidak nampak gitu ya kan. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulul fitrini amin ya rabbal alamin. Wa kana, dan ada min amriha. Min amriha dari perkaranya Maryam itu keterangan dzukira yang diterangkan apa fi suratil Maryamah, di dalam surat Maryam. Falama ba'asahullahu ila bani Israila, falama ba'asah, ketika mengutus siapa Allah ila bani Israila, kepada Nabi Isa, ila bani Israila, kepada bani Israel. Qala, maka berkata siapa Nabi Isa lahum, kepada bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Nah ini yang kemarin lewat keterangannya ya, ini diterangkan sekarang. Jadi ini masalah hamilnya Maryam. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Jadi wakana amruha idza dalika kila asrosinina. Jadi dalam riwayat yang diterangkan dalam tafsir Sawi, itu umur berapa sih Maryam itu ditiup kantong bajunya oleh malaikat Jibril? Dalam keterangan kitab Sawi itu ada yang menerangkan, ada yang berpendapat itu ketika umur asarosinina, ketika umur 10 tahun. Wakila salasa asaro, ada yang berpendapat Maryam itu ketika itu umur 13 tahun. Wakila sitata asaro, dan ada yang berpendapat Maryam di waktu itu umur 16 tahun. Apanya sanatan, tahunnya. Qauluhu madukira fi surati Maryam. Fi qauli ta'ala wa dzkur fil kitabi Maryam ila al-ayah. Itu besok di surat Maryam keterangannya. Nah terus para ulama itu waktalafa, dan pada berbeda pendapat siapa para ulama fi muddati hamliha, di dalam masa hamilnya Maryam. Terus Maryam tuh hamil tadi kan umur ketika ditiup Isa. Maryam hamilnya tuh umur berapa? Ada yang mengatakan 10 tadi, ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 16 tahun. Lah terus umur hamilnya itu berapa? Maka para ulama ada yang berpendapat sesuai dengan ijtihadnya masing-masing. Ada yang mengatakan hamilnya fakilatis ata ashurin, ada yang mengatakan ya umum 9 bulan. Wakila, dan ada yang berpendapat salasa saatin, ada yang berpendapat cuman 3 jam. Wakila saatin wahidatin, dan ada yang berpendapat ketika ditiup itu yo langsung hamil. Nah itu ya. Wa adapun saatin wahidatin itu al-masyhuru, yang paling untuk pedoman, yang paling terkenal. Jadi begitu ditiup yo langsung hamil besar. Nah maksudnya begitu. Muratibun mahdum fasirun fa asallahu wa huwa isaratun liqissati risalatihi ba'da adkaro qissatu bisarati. Lah terus sekarang kemarin kan masalah umurnya yaitu Nabi Isa. Nabi Isa itu tadi kan ketika kecil, kemarin yang ayat terlewat kan, itu ketika kecil kan beliau sudah ngomong. Lah itu dalam keterangan tafsir Sawi, beliau ngomong itu ibnu salasasinina, yaitu umur tiga tahun. Itu ada yang mengatakan beliau itu menjadi nabi au ba'da bulugin, atau setelah balik.
Wawa ibnu salasina sanatan, ada yang mengatakan beliau nanti jadi rasul ini tadi, kan ada warasulan tadi ila Bani Israil ya. Lah itu ada yang berpendapat bahwa beliau itu umurnya 30 tahun. Kulan kaula ini difaini. Lah ini semua bahwa katanya Nabi Isa itu umur 3 tahun sudah jadi rasul, ada yang mengatakan 30 tahun sudah jadi rasul, itu adalah pendapat yang dhaif. Wal mu'tamadu, dan yang untuk pedoman anahu sesungguhnya Nabi Isa itu nabiun, dijadikan nabi oleh Allah ala roksi arba'ina, atas ketika umur beliau itu sudah 40 tahun. Wa asa, dan hidup siapa Nabi Isa nabian sebagai nabi wa rasulan, dan sebagai rasul samani nasanatan, masa dia menjadi rasul itu 80 tahun. Falam yarfa, maka tidak diangkat siapa Nabi Isa illa wa huwa, kecuali adapun Nabi Isa itu ibnu mi'atin, seorang anak laki-laki yang berumur 100, wa isrina, dan umur 20 apanya sanatan, tahunnya. Jadi yang bisa untuk pedoman bahwasanya Nabi Isa itu diutus ya ketika sudah umur 40 tahun ke atas. Kalau kemarin Badur kan katanya umurnya 32 tahun, Mbak. Bahkan saya nyampaikan ya kan. Itu karena dari riwayat yang doif tadi, Mbak. Nah itu ya. Lah riwayat yang muktamad, artinya yang untuk pedoman, ya beliau itu diangkat sebagai nabi dan rasul itu ya sudah masuk umur 40 tahun. Masa kenabian dan kerasulannya itu 80 tahun. Lah terus beliau diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala itu umur 120 tahun. Nah, itu begitu keterangan yang muktamad, artinya yang bisa untuk pedoman. Nah, itu keterangan-keterangan yang kemarin kebetulan terlewat. Ini sudah saya terangkan, sudah lunas, betul ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, fi sabi ba'dal bulughi fanafakha fi jabidriha fahamalat. Jadi hamil, ada yang mengatakan hamilnya tadi 1 jam tadi, ada yang mengatakan berapa tadi? 3 jam, ada yang mengatakan 1 jam, ada yang mengatakan tadi dalam tafsir Sawi tadi, ada yang mengatakan 9 bulan seperti umumnya. Tapi yang untuk pedoman atau yang muktamad itu yang saatan atau 1 jam langsung hamil tadi. Itu begitu ya. Wa kana min amriha ma dzukira fi suratil Maryam falama ba'asallahu ila bani Israil. Sudah ya. Anni bi in anni, sesungguhnya saya, ini Nabi Isa sudah yang ngomong ya. Qad ji'tukum, sudah benar-benar datang siapa saya kepada kalian semua bi ayatin, dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Ai alamatun, artinya alamat ala sidqi, atas kebenaran saya, mir rabbikum, dari Tuhan kalian semua. Ya, adapun ayat atau tanda tadi, ini sesungguhnya saya, wa fi qiraatin bi kasril istinafan, ini. Nah, jadi untuk awalan. Akhluku, menciptakan atau membuat, asuru, artinya mencetak, membuat siapa saya, lakum, kepada kalian semua, minati, ini dari tanah, kahai ati tauri, seperti bentuk daripada burung. Misla suratihi, artinya sepadan bentuknya burung. Jadi Nabi Isa itu mukjizatnya yang pertama, salah satunya nanti dia bisa membuat burung dari tanah. Tanah itu dimpleng-pleng, Bang Irul, empleng-empleng tanah, sudah itu bentuk burung, terus bisa hidup terbang. Nah, tapi bentuknya baik. Nah, setelah itu dalam kitab tafsir Sawi itu diterangkan ketika nanti mabur, setelah ditengok orang itu tidak nampak, lah itu terus mati, jatuh, pluk, Mbak. Nah itu begitu tafsirnya ya. Enggak kok hidup terus, Mbak. Nanti burung lainnya bingung, kok beda burungmu? Bukan burung, maksudnya burung memang loh, Mbak. Oleh burungnya Mbak Dur, Mbak ya. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bil fitrin amin ya rabbal alamin. Jadi tanah yang dimplek-plek sama Nabi Isa itu, terus ibaratnya didamu atau ditiup. Nah, itu terus jadi burung, terus bisa terbang. Tapi ketika sudah gak nampak, nanti terus mati, jatuh.
Fa'anfuhu maka meniup siapa saya fihi di dalam tanah yang dimpek-mpek tadi. Ad-dhamirul kafi dhamir itu untuk huruf kaf, yakunu fayakunu maka ada apa tanah tadi yang dibentuk oleh Nabi Isa macam burung tadi, toiron menjadi burung. Wa fi qiraatin dan di dalam qiraat yang lain toiron, bukan toiron tapi toiron gitu. Biidnillahi dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kok Nabi Isa yang bisa, tapi Allah memberi izin atau membisakan Nabi Isa itu bisa mempunyai mukjizat yang sedemikian itu. Yang tujuannya apa? Sebenarnya tuh biar umat itu percaya, gitu loh, bahwa aku ini nabi. Nah itu begitu maksudnya. Nah, ternyata yo nanti banyak nggak percaya di ayat bawahnya. Ai bi iradatihi artinya dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakholaqa maka menciptakan Nabi Isa lahum kepada kaum Bani Israel al-khufasa kepada burung, atau ada yang memaknai itu macam kelelawar, pokoknya burung yang agak besar. Li'anahu akmalu toiri, karena li'anahu karena khofas itu akmalu toiri paling sempurnanya burung, kholqon di dalam penciptaannya. Fakana maka ada apa tadi burung yang dibuat oleh Nabi Isa ditiup terus hidup terus terbang tadi, ada itu yatiru terbang. Wahum adapun Bani Israel itu yang durunahu pada melihat siapa Bani Israel hu kepada burung yang terbang yang diciptakan oleh Nabi Isa yang atas izin Allah tadi. La faida goba maka ketika kok tidak nampak anak yunihim dari mata manusia, sakoto maka jatuh apa burung tadi maitan dalam keadaan mati. Nah, itu seperti yang diterangkan tadi sudah ya. Itu. Terus mukjizat lagi untuk Nabi Isa, wa ubri'u ai asfa artinya menyembuhkan siapa saya, ai al-akmaha kepada orang buta. Alladhi yaitu orang wulida yang dilahirkan akma dalam keadaan buta. Pokok asal disentuh Nabi Isa sakit apa wae itu sembuh. Selain buta dari kecil lahir itu buta, dipegang Nabi Isa sembuh. Wal abroso dan sakit belang tuh pokoknya ndak karu-karuan bentuk kulitnya. Wa khassa bidzikri, wa khassa dan menceritakan bidzikri dengan menuturkan li annahuma karena sesungguhnya akmah wal absor wal abros buta dan belang tadi itu ia mengobati siapa Nabi Isa keduanya kepada akmah dan buta dan belang tadi. Wakana dan ada siapa Nabi Isa itu ba'asahu mengutus siapa Allahu kepada Nabi Isa fi zamanit tibi di dalam zamannya pengobatan. Jadi di masa itu karena masa hebat-hebatnya pengobatan, maka Allah memberikan mukjizat yang lebih hebat dari tib atau dokter yang ada. Kan sehebat-hebatnya dokter itu nggak bisa mengobati zaman itu, mengobati orang buta dari lahir kok bisa sembuh. Di zaman itu sehebat apapun dokter, penyakit belang itu tidak bisa menyembuhkan. Lah supaya menjadi mukjizatnya Nabi Isa, maka Allah berikan izin itu untuk bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir dan juga orang yang sakit belang tadi menjadi sembuh. Fa'abro'a maka menjadi sembuh siapa orang yang buta tadi, wal abroso dan orang yang belang tadi, fi yaumi khamsina di hari yang ke-50 fi yaumin wa abru'a fi yaumi khamsina alfan. Jadi setiap di hari itu didoakan oleh Nabi Isa khamsina alfan 50.000 bidu'ai dengan doa. Nah, tapi enaknya Nabi Musa waktu itu, kamu nanti aku sembuhkan, tapi syaratnya kamu mau iman. Nah, bisartil imani dengan syarat supaya orang itu mau beriman. Asal orang itu mau beriman nian di zaman itu dengan Nabi Isa ya memang benar-benar sembuh. Lah inilah yang untuk dalil saudara-saudara kita apa Pak RT ya, yang ini dari Tuhan.
dari Tuhan itu, ada di TV, di YouTube itu. Ini yang untuk dalil kalau di Qur'annya ya. Selain daripada itu, wa uhyil mauta, wa uhyi dan menghidupkan siapa saya al mauta kepada orang mati biidnillahi dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Karrara mengulang-ulang siapa Allahu kepada keterangan tentang Nabi Isa linafyi tawahamul uluhiyati, karena supaya tidak ada prasangka ketuhanan fihi di dalam masalah Nabi Isa. Jadi Allah ulang-ulang ayat ini bahwa itu adalah kehendaknya Allah supaya umat itu tidak berprasangka bahwa Nabi Isa itu Tuhan, bahwa semuanya itu adalah kehendaknya dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'ahya maka menghidupkan siapa Allah azurun sebagai orang yang tidak menikah, siddiqon yang benar lahu bagi Nabi Isa. Wabnil ajuzi ibnatul asir, dan juga anak yang tidak ibaratnya itu menikah. Al-asiru fa'asu maka hidup siapa Bani Israel wawalada wawulida, dan dilahirkan siapa Nabi Isa lahum kepada Bani Israel. Wa sama bin Nuhin, dan juga Sam bin Nuh, wa mata fil hal, dan juga mati seketika. Namanya itu Sam bin Nuh yang dihidupkan itu. Qala al-mu'allif rahimahullah, anak yang dihidupkan itu, orang mati yang dihidupkan itu adalah anak yang lemah, yang tidak mampu apa-apa, umurnya 10 tahun. Nah itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Cuman setelah hidup yaitu karena itu cuman untuk ibaratnya menampakkan keagungannya Allah, bahwa Nabi Isa itu dikasih mukjizat seperti itu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa unabbiukum bima taquluna wa ma tadakhirun. Wa unabbiukum, dan bisa menerangkan, ropong istilahnya, nengoki bima dengan segala sesuatu taquluna yang makan siapa kalian semua. Jadi apapun yang dimakan di rumah-rumah orang itu, ketika Nabi Isa lewat tempat Pak D, oh Pak D makan sayur tempoyak, lewat sama abang itu, oh abang tuh nyayur ikan seruang, oh rumah Mas Tres umpama kan, oh itu terong, oh Bang Iro lain lagi, laes, tempat Kang Dedi, oh daging sisa kurban umpama kan. Tahu kalau Nabi Isa dulu lewat tempat Bapak Reja lain lagi, wah itu umbut apa, rotan, tahu, asal lewat tuh ditunjuk, tahu yang dimakan apa itu tahu. Itu mukjizat daripada Nabi Isa, dan seterusnya nanti ditelanjutin dewek ya, enggak kelamuan. Itu contohnya begitu maksudnya. Bima wama tadakhiruna, wama dan segala sesuatu tadakhiruna yang pada menyimpan siapa kalian semua, ayatuhib tukhabbiuna artinya menyimpan siapa kalian semua, fi buyutikum di rumah kalian semua. Misal ditanya, kamu ada tali tambang enggak ada. Oh di rumahmu nyatanya ada. Oh iya. Nah, ketahuan bohongnya maksudnya. Nah, ngatakan enggak ada, rupanya ada. Mimma, dari segala sesuatu, lam a'ayinahu yang tidak melihathu kepada sesuatu tersebut, siapa manusia hu kepada sesuatu tersebut. Fakana maka ada siapa Nabi Isa yahbiru mengabari fakana maka ada itu yahbiru mengabari siapa sasun seseorang bima dengan segala sesuatu akala yang memakan siapa sahas bima, dan segala sesuatu yakulu yang memakan siapa seseorang ba'du yang setelah itu. Inna fi dzalika sesungguhnya di semua yang diterangkan tadi, al-madhkuru artinya yang diterangkan, itulah ayatan tentu akan menjadi ayat atau tanda kebesaran Allah lakum bagi kalian semua, in kuntum jika ada siapa kalian semua itu mukminina pada beriman semuanya. Wa musaddiqal lima baina yaday minat taurati wa liyukhilla lakum ba'dalladzi khurrima alaikum ba'dalladzi khurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratum mustaqim. Shadaqallahul adzim, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.
Zaman Nabi lah ada urutan.